Saat ini di wilayah yang disebut Israel, sedang terjadi perkembangan yang sangat menarik yang harus kita perhatikan dan siap secara spiritual. Ini adalah waktu yang benar-benar apokaliptik. Allah dan Rasul-Nya telah berbicara dengan benar. Agama ini adalah kebenaran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah masa di mana tipu daya ada di mana-mana, setan ada di mana-mana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berbicara tentang masa-masa ini. Beliau dilaporkan pernah mengatakan bahwa tidak akan pernah ada ujian yang lebih berat di muka bumi ini sejak penciptaan manusia daripada kedatangan palsu dari Dajjal. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu memperingatkan umatnya tentang kedatangan Dajjal. Ini adalah ujian yang paling jahat. Tanda besar pertama setelah kedatangan Maha Guru kita adalah munculnya Dajjal palsu. Namun bahkan sebelum kedatangan Dajjal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita tentang kedatangan 30 orang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan semuanya adalah pembohong. Saat ini, di wilayah yang disebut Israel, para rabi terkemuka, otoritas agama yang paling dihormati di dunia bagi mereka, mengklaim bahwa Raja Mesias yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Para rabi terkemuka mengklaim bahwa mereka sedang dalam rapat rahasia dengannya. Ini sedang terjadi saat ini. Ini bisa menjadi salah satu alam palsu lagi karena telah banyak penuntut Mesias di masa lalu. Ada penuntut Mesias pada abad ke-17 di Turki yang berhasil meyakinkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia bahwa dia adalah Mesias, dan akhirnya dia masuk Islam. Namun, selain itu, ada 5 sapi jantan merah yang tidak bercacat-cacat yang berusia 1 tahun yang baru saja tiba di Israel dari peternakan di Texas. Sapi jantan merah tanpa cacat berarti benar-benar berwarna merah, tidak ada satu helai rambut hitam atau putih pun, dan belum pernah diarak sebelumnya. Apa arti dari sapi jantan merah tanpa cacat? Sapi jantan merah tanpa cacat, yang oleh karena itu merupakan nama surah kedua dalam Al-Quran, menurut kepercayaan Yahudi, telah ada 9 kali dalam sejarah Yahudi. Yang terakhir kali adalah lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi kemudian kuil dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Menurut Talmud, air yang digunakan oleh para imam untuk ritual-ritual kuil harus disucikan dengan abu dari sapi jantan merah yang tidak bercacat yang berusia 2 tahun. Abu dari satu sapi jantan merah bisa bertahan selama ratusan tahun. Jadi, saat ini ada 5 sapi jantan merah yang sempurna di Israel dan semuanya berusia 1 tahun. Jika salah satunya mencapai usia 2 tahun dan masih sempurna, maka sapi jantan merah ke-10 dalam sejarah mereka akan disembelih oleh Mesias mereka. Setelah itu, kuil dan imamat dapat didirikan kembali di Palestina, dan mereka akan berusaha keras untuk melakukannya. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Israel akan mengumumkan bahwa Mesias mereka telah tiba. Namun, kita tahu bahwa orang tersebut, jika muncul, bukanlah Mesias yang sejati. Mungkin dia juga bukan Dajjal. Mungkin dia hanya seorang penuntut Mesias palsu lainnya atau pendahulu Dajjal. Intinya adalah dia bukanlah Mesias yang sejati. Siapakah Mesias yang sejati? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita dalam Al-Quran. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, dalam kedudukan mulia di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah." Kita juga tahu persis bagaimana Isa akan kembali ke bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini kepada kita. Beliau berkata, tidak ada nabi di antara Isa dan saya. Dia akan turun ke bumi saat kamu melihatnya, seorang laki-laki berpostur sedang, berkulit merah muda, mengenakan 2 pakaian kuning muda, tampak seolah-olah tetesan air turun dari kepalanya, meskipun tidak basah. Dia akan berperang melawan orang-orang untuk kepentingan Islam, dia akan meruntuhkan salib, artinya dia akan menolak kepercayaan bahwa dia dibunuh tetapi dia meninggal sebagai penebus dosa. Dia akan mengesahkan syariat yang suci, dia akan menghapuskan jizyah, diplomasi akan gagal, dan Allah akan memusnahkan semua agama kecuali Islam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, dan dia akan menghancurkan Dajjal, si Dajjal palsu. Kemudian Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, kemudian dia akan mati dan umat muslim akan sholat atasnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang Dajjal agar kita bisa mengenali dia juga dan tidak tertipu.
Beliau berkata, "Bolehkah aku beritahu kalian tentang sesuatu tentang Dajjal yang tidak satu pun nabi lain memberitahu umatnya? Dia satu mata." Dan beliau berkata bahwa dia akan membawa kesamaan surga dan neraka, dan apa yang dia sebut sebagai surga akan menjadi neraka. Pesan dari Dajjal hanya fokus pada apa yang ada di depan kita. Dia adalah kebalikan dari yang telah mengatakan. Perumpamaan dunia ini seperti orang yang tersesat di lautan yang mengambil air laut dengan rakus ke mulutnya. Semakin dia minum, semakin haus dia. Akhirnya dia mati karenanya. Dajjal mengajarkan manusia bahwa surga mereka adalah dunia ini dan tidak ada apapun di luar dunia ini. Dia mengajarkan mereka untuk terlibat dalam hawa nafsu mereka. Jika kita tidak waspada, asap-asap budaya dari Dajjal dan pengikut-pengikutnya akan dengan liciknya mencekik kita dan anak-anak kita keluar dari Islam. Ini bukanlah lelucon. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita untuk menunjukkan keteguhan dalam menghadapi Dajjal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa dengan pasukan musuh, hendaklah kamu tetap teguh dan mengingat Allah dengan banyak ingatan supaya kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."